Masih aja dulu boleh coba dari HP itu kan matiin dulu, dia udah kayak gini, dari ambil sini. Oh, matiin matiin aja. Matiin dulu nggak apa-apa. Dulu kan, kalau saya perlu aja. Yang kursinya pindah beda tadi. Bela ya, angkat sekali ya. Oh udah. Satu-satu nak, satu-satu biar nampak rame. Jangan numpuk. Wah, Ali, merah. Kenapa yang warnanya ada yang datang, sebenarnya ada yang hijau? Yang hitam juga daripada yang harus mati kan nggak boleh dipanggil karena kan menghabiskan waktu. Harusnya. Kali lah matanya salah. Yang matanya langsung komennya salah. Lah, mau kali ya Nanti ada yang datang ini yang siapa ada yang nggak datang ini?
Semuanya bisa dua ya. Jadi ini ada total 246 lah. 246. Kalau ada yang dua lebih kita ini kira di sini terus ya. Kamera siap. Habis dulu jalan atas metro yang bisa. Jangan lama-lama ya. Ikut dulu ya, jangan lama ya. Anak di rumah nih. Tadi berangkat sini dia masih main halo, kamu tadi sini ada kita. Bulan naik sini Jadi berarti ya. artinya Nah, nampak kan ya? Nah, nampak siswanya? Oke. juga saja membersih banyak berinteraksi karena ada aja jadi lain minum di anak-anak karena ada barang yang lain Udah bisa masuk, Pak? Leta Udah bisa masuk Upit ya? Upit dulu ya? Oke, baik. Assalamualaikum. Ambil Upit ya. Baik, apa kabar siswa semua? Alhamdulillah baik Bu. Sehat semua? Baik, kalau sehat sudah mulai kita bersihkan kelasnya. Baik, semua jalan kita bacakan doa dulu. Tiga, sekarang bersiap. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Oke, silakan baca doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min
kita belajar hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Oke, sesuai semuanya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Marvel, Marvel Bu. Marvel, Rafael tidak hadir. SPJ. Itu ini Diani apa sakit? Sakit tuh. Ya, dan yang lain semua hadir ya. Baik. Hari ini tujuan pembelajaran kita menjelaskan tentang pemetaan ya, mengidentifikasikan komponen-komponen dalam pemetaan. Oke, dapat dua ya. Yang minggu lalu kita telah membahas tentang material geografi ya. Objek material geografi yaitu ada litosfer, apa lagi? Atmosfer, apa lagi? Biosfer, antroposfer, dan hidrosfer. Masih ingat ya materi kita yang lalu? Ini objek material geografi. Hidrosfer tentang air, biosfer tentang fauna, apalagi litosfer tentang batuan ataupun alam ya. Apalagi antroposfer antar manusia dengan manusia. Apalagi tentang cuaca apa tentang iklim yang kita belajar minggu lalu. Apa tentang cuaca, atmosfer. Jadi masih ingat ya? Yang belum diingat boleh dibaca-baca. Oke, selanjutnya pembelajaran hari ini materi tentang peta. Ini ya, tentang peta. Kalau kita membahas tentang peta, pastinya kita mengingat yang zaman sekarang orang kemana-mana pakai Google Map. Coba share sebentar. Ya. Share ramai karena Sherlock lokasi. Otomatis belajar tentang peta memudahkan kita mencapai tujuan untuk mana kita pergi. Oke. Peta merupakan salah satu alat penting bagi pengetahuan geografi. Ketika ada melakukan perjalanan dan tidak mengetahui lokasi tempatnya, kita dapat menggunakan peta untuk menunjukkan arah ataupun jalan. Ya, jadi fungsi peta supaya kita mudah untuk mencapai suatu tujuan kemana kita ingin pergi. Contoh bilang, kadang-kadang kita sering biasanya orang peluru ya sering naik hutan. Ini tujuannya ke titik apa ini? Ke titik kilometer 0 sebenarnya. Mereka memakai peta. Ada juga sebagian memakai apa namanya? Alat mengukur arah. Kompas. Kalau zaman dulu orang pakai kompas. Biasa TNI ya operasi militer di hutan mereka mencari mangsanya di mana titiknya memakai kompas ataupun peta di mana lokasi tempat tujuan mereka. Jadi ibu kalau ibu ada bapak tadi naik ke gunung mau menuju ke lokasi tanam cabai di mana tempat ada pakai peta nggak? Enggak ya. Itu kalau kita petani di kampung masih belum menggunakan alat peta, boleh pakai bahasa. Ladang saya di pinggir ladang Pak Umar. Ini contohnya. Orang masih belum pakai alat peta. Biasanya yang sering tanam cabai di tangsir. Ada cabai, ada pohon, ada duren di tangsir. Ya. Ada kumilong, ada kumudi. Ada kalau di sini di mana aja di daerah Jentol. Jentol ada juga banyak ya. Oke. Pengertian peta. Kita mempelajari tentang dasar-dasar pemetaan, mengidentifikasi komponen-komponen dalam pemetaan. Hari ini ya, nanti di sini banyak ada pengertiannya, ada jenis peta. Jenis peta ada peta umum, ada peta khusus, ataupun peta tematik.
ada lagi komponen peta. Komponen peta ada peta utama, judul peta, garis tepi, garis lintang, orientasi, skala peta, simbol dan sebagainya. Sebelumnya, ini saya dulu. Apa itu pengertian peta? Peta merupakan salah satu alat yang penting bagi pengetahuan geografi. Jadi lagi, Mas, soalnya Peta adalah salah satu alat yang penting bagi ilmu pengetahuan geografi. Iya, ya. Terima kasih, Mas. Yang lain lagi barangkali ada bahasa sendiri untuk apa itu peta. Yang kita lihat apa itu peta ya? Tadi kalian lihat peta Indonesia. Oke, Dika, silakan. Apa itu peta? Peta lu geser. Tunjuk. Ya. Pengertian peta itu secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan di bidang kata. Baik. Sudah benar ya? Tenang, Dika. Sudah paham jadi ya, nanti kalau ada apa ya kita fungsinya peta ini. Oke, ini jadi foto-foto karena kita nggak ada apa namanya, tidak ada peta ya. Nah, ini sedikit buat tentang peta Indonesia. Boleh sebentar ya. Nah, contohnya ya, peta Indonesia ini karena dibuat pakai tangan ibu sendiri, mungkin tidak semaksimal mungkin ya. Makanya awal geografi harus selalu gambar juga. Ini contohnya ecek-ecek ya tentang peta Indonesia. Nah, ini peta Indonesia pertama dulu. Udah buka aja. Ini adalah pulau. Pulau apa kira-kira? Sumatera. Sumatera. Di sini ada pulau yang dari ujungnya ya. Sumatera. Karena Sumatera bentuknya agak memanjang seperti ini dia. Lihat dekat-dekat Pulau Jawa ya. Oke, setelah Sumatera itu langsung ke Pulau Jawa ya. Pulau Jawa agak memanjang seperti ini. Dan lebih kurang nanti kita lihat lagi di peta aslinya ya. Selanjutnya ada peta Kalimantan. Sulawesi dulu ya. Sulawesi dulu. Oh, Kalimantan dulu ya. Kalimantan seperti ayam begitu ya. Ini aja Kalimantan. Nah, itulah lebih kurang Kalimantan ya. Kalimantan lebih besar dari Jawa. Dari Pulau Jawa ya. Nah, ini ada Sulawesi. Sudah benar ya. Ini untuk gambaran sekilas doang dulu ya. Biar kita memahami tentang peta. Di ujung sini ada Papua. Papua. Ini Pulau Sumatera. Ini Pulau Jawa. Yang ini Kalimantan. Yang ini ada Sulawesi dan Papua Nugini. Kalau dulu dekat Papua ini ada satu lagi sampai Timur Leste, itu dikatakan tim-tim kalau zaman dulu. Masa kapan Timur Leste ini tidak termasuk ke dalam kota Indonesia? Masa pimpinan Bapak Presiden Habibie melepaskan suatu pulau Timur Leste supaya tidak ada banyak pertumpahan darah di Indonesia ya.
sekarang lagi ada orientasi perang antara Papua. Dulunya di tahun 1987 antara Sumatera dengan RI pernah terjadi sebentar. Namun alhamdulillah di tahun 2004 ya, setelah sampai 2005 terjadinya perdamaian Aceh. Tidak usah pakai ya, dua bahasa aja ya. Tidak pakai, itu juga di kelas. Yang tidak ada kita belum dibawa. Nah, ini sekilas tentang kota Indonesia yang kita pahami. Jadi anak-anak kalian harus ingat, nanti kalau nampak apa ya? Seperti ini ya Kak, Sumatera, Sulawesi, bisa makan banyak. Oke, diingat ya tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pulau Sumatera sama Jawa pada dasarnya besar Sumatera ya, Jawa agak sedikit-sedikit, namun sangat padat penduduknya. Pulau Jawa padat penduduknya. Kalau di Sumatera masih banyak lahan, apalagi di Kalimantan. Kalimantan masih sangat besar lahan dan juga hutan hijau, pepohonan segala jenis itu masih ada di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, apalagi di Papua. Sekarang apalagi di Pulau Jawa. Sehingga kita pernah mendengar kemarin isu-isu akan dipindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan, ya. Pernah kita dengar barangkali 2 tahun yang lalu. Namun isu tersebut belum terbukti bagaimana ini tentang politik dan bangsa sebelum anak mereka ditanya. Oke, baik. Kalau mengenai kota sudah paham sedikit ya saya. Mengenai pengertian kota yang juga tahu geografi serta kaitannya dengan wilayah, lokasi, ruang dan sebagainya. Kalau kita bahas nanti kita baca-baca lagi. Ambilkan poinnya saja. Oke, jenis kota ini ada 2, yaitu ada kota umum dan kota khusus. Ada kota umum dan ada kota khusus ya. Kota umum adalah kota yang memberikan gambaran permukaan bumi secara umum, seperti bentuk morfologi sungai, gunung, pemukiman, jalan, dan unsur-unsur geografis lainnya. Contohnya kota rupa bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geofisial (BIG) dan kota-kota yang terdapat di dalam atlas. Kalau kita buka atlas banyak ya. Yang mana? Adalah masalah begini, itu yang berkaitan dengan. Oke, yang kedua ada kota khusus atau kota tematik. Kota khusus adalah kota yang memberikan gambaran yang bersifat khusus atau kota yang memiliki tema tertentu. Contohnya kota tata guna lahan atau kota persebaran penduduk, ataupun kota persebaran batuan atau peta geologi ya. Dan juga kota persebaran wilayah rawan banjir. Di sini juga ada bahas tentang komponen peta. Halaman 50. Semua komponen peta. Rajin cara berarti banyak badan komponen peta sebagai berikut. Kota utama adalah kota isi yang menggunakan gambar wilayah fenomena tertentu yang ingin disampaikan. Ada judul peta, ada juga garis tepi peta. Garis tepi terletak di bagian tepi, berguna untuk membantu peta agar terlihat lebih rapi. Nanti di peta ada ya, kalau ada peta itu kalau kita bayangkan kalau kita
bagian ketiga garis ya. Garis lintang, garis bujur memberikan informasi koordinat wilayah yang ingin dipetakan. Orientasi skala peta berfungsi untuk mengetahui ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Contohnya kita bilang, ini kita lihat di wilayah Indonesia mungkin berapa ukuran dari nol ya, tentang peta. Namun pada dasar sebenarnya mungkin kita menuju ke semaksimum beberapa kilometer. Yang kita lihat di peta hanya berapa sentimeter, gitu ya. Itu yang dikatakan dengan skala peta. Simbol peta berfungsi untuk memvisualisasikan penampakan unsur objek geografi. Simbol yang akan digunakan oleh pembuat peta harusnya jelas dan mudah untuk dibaca. Yang tidak jelas, boleh ditanyakan sama ibu.
Ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan sama Ibu ya. Kalau udah siap, sekali ya. Biar kita tampil presentasikan di depan. Gimana Pak? Jelas? Jelas dulu sudah buat nama. Iya. Lalu. Waktunya ada 8 menit lagi ya. Buat materi pemeriksaan. Ada waktu 7 menit lagi.
Oke, udah siap semua? Belum. Biasa kita perlu ganti 2 menit lagi ke depan ya. Boleh masing-masing ke depan kelompok satu dulu ya. Silakan ke depan Kalila. Yang gambar pertama M Alif silakan. Seperti aja. Dua bajunya ada merah beda. Ya, aku dulu ya. Ya, oke. Oke, baik presentasi hasil yang telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompas 1 akan mempromosikan hasil kerja kami. Lengkapi komponen beta. Beta utama adalah beta isi yang menggambarkan wilayah dan fenomena tertentu yang ingin disampaikan. Judul beta membawa informasi sesuai dengan isi beta. Garis tepi terletak di bagian tepi. Garis lintang dan garis punjul dapat memberikan informasi koordinat wilayah yang ingin dipetakan. Orientasi arah atau petunjuk arah. Orientasi arah dapat membantu dalam membentuk orientasi pada saat pengukuran atau pengamatan. Skala beta dapat berfungsi mengetahui ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Simbol beta berfungsi untuk memvisualisasikan penampakan unsur atau objek geografis. Peranan itu untuk menerangkan penyebaran data yang dibuat. kasih kalimat. Oke, besar soalnya ya. Jadi dengan semangat. Telah jelaskan komponen peta. Judul peta, skala peta, petunjuk arah, orientasi, simbol, pemetaan agenda, garis astronomis, sumber data pun pembuatan peta tempat Indonesia. Kami menemukan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan nuliskan kalau saya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang bertanya, kenapa di dalam peta ada komponen-komponen ini? Komponen peta. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya selain Rizka, siapa lagi? Mai, Merah, yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira dari kelompok 2 ingin bertanya, jelaskan lebih detail lagi tentang peta utama itu. Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa di dalam kereta ada komponennya? Itu sebenarnya pertanyaan yang tidak penting. Karena ketika kita tidak ada komponen atau apa, itu kita bisa di kereta. Oke, sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan lebih detail tentang peta utama. Peta utama adalah peta isi yang menggambarkan wilayah dan fenomena tertentu yang ingin disampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya maju kelompok 2, kelompok Umairah. Tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Humaira. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, jelaskan simbol-simbol peta. A. Simbol titik. Simbol titik menunjukkan lokasi tempat atau posisi seperti nama kota, kabupaten, provinsi, dan ibu kota. B. Simbol garis. Simbol garis menunjukkan aliran atau jaringan seperti sungai, jalan raya, dan drainase. C. Simbol gambar. Simbol gambar menunjukkan cakupan wilayah seperti penggunaan tanah perkebunan, persawahan, hutan, dan permukiman. Pertanyaan nomor 2, mengapa dalam peta perlu mencantumkan komponen-komponen peta? Agar memudahkan membaca, menafsirkan, dan mengetahui informasi yang terdapat di dalam sebuah peta, sehingga tidak membingungkan pemakaiannya. Itulah hasil kerja kami. Kami ingin membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Oke, silakan bertanya. Silakan bertanya. Kelompok alif atau bukan? Silakan kasih pertanyaan ke Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan. Apa yang dimaksud orientasi arah atau petunjuk arah? Jelaskan. Oke, selanjutnya sepertinya ada pertanyaan barangkali bertiga atau Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
garis dan simbol area. Simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Jelaskan. Oke. Jelaskan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud orientasi arah dan petunjuk arah? Orientasi arah dapat membantu dalam menentukan orientasi pada saat pengukuran atau pengamanan. Biasanya orientasi arah menunjukkan arah utama. Bentuknya bermacam-macam dan tidak ada tentuan khusus untuk arah mata angin. Biasanya terletak di dalam peta utama atau di dekat skala peta. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan simbol titik, simbol garis, dan simbol gambar. Simbol titik menunjukkan lokasi tempat atau posisi seperti kabupaten, provinsi, dan ibu kota. Simbol garis menunjukkan aliran atau jaringan seperti sungai, jalan raya, dan drainase. Simbol gambar atau simbol area menunjukkan cakupan wilayah seperti penggunaan tanah, perkebunan, persawahan, hutan, dan permukiman. Bagaimana dengan teman-teman? Sudah jelas? Sudah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian teman-teman kita dulu selanjutnya mulai lanjut masuk oleh kelompok 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mau berpresentasi di rencana Allah kami. Silakan. Nomor 1, sebutkan manfaat kita dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan transportasi berbasis online, perhitungan estimasi biaya ekspedisi, pengiriman barang secara cepat, perhitungan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai pada alamat tujuan, memudahkan menemukan alamat tujuan, menyajikan berbagai alternatif jalan yang dapat dipilih agar waktu lebih efisien. Dua, sebutkan macam-macam peta. Peta kepadatan berpeta dua dimensi atau peta biasa atau peta planimetri. B, peta timbul atau peta dua dimensi atau peta stereometri. C, peta digital. B, peta garis. E, peta bentuk. Oke, dibuka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan kebijakan satu peta? Kelompok ini Maksud Kebijakan kebijakan satu peta. kelompok dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah jelaskan keterampilan dasar membuat peta. Jelaskan keterampilan. Jelaskan keterampilan sangat mudah ya. Membuat peta, keterampilan dalam membuat peta. Terima kasih.
ini gak ada. Jangan nikah. Oh sini loh. Sengaja ya. Sini loh. Apa nama? Nah. Apa tuh soalnya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Peta menjadi bagian sentral dari geografi karena peta berfungsi sebagai penunjuk lokasi wilayah dan menginformasikan kondisi lingkungan suatu wilayah. Nah, peta itu nggak boleh dijawab. Apa? Peta itu lain. Enggak, saya tidak kuat. Oh, betul. Wajah. Apa atmosfer ya? Jangan lupa. Tadilah bawaan tadi. Ada tuh. Oh. Alamat. Oh iya. Padua. Serius Awak kerja baik ni. Iya baik. Tadi. Kebijakan tempat. Baik, saya Mana? Ya. Sini. Tahu alamat. Oh, gimana? Oh, ini apa? Kau baca, udah baca. kebijakan saya suka adalah dengan mempertimbangkan dalam rangka mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50. Sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oke, baik sudah selesai semua kami langsung ya. Baik Bu. Dari pembelajaran hari ini kita boleh mengambil beberapa kesimpulan ya, yaitu tentang pengertian peta. Kita juga mengetahui tentang jenis-jenis peta ya, yaitu ada peta
Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video itu di ini dulu, dimasukkan dulu dan nggak ini kok lain. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.